Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu wa sallam wa hadatsana min lisanin memasuki kajian tauhid kita tujuh Februari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan sifat wajib Allah yang pertama yaitu sifat wujud. Ya. Masih ingat artinya wujud apa? Ada. Jadi Allah itu punya sifat wajib namanya wujud. Sementara sifat mustahilnya ada. Ya, pakai ain. Jadi sifat mustahil Allah adalah ada. Ada artinya nggak mungkin Allah itu tidak ada. Ya. Allah itu pasti ada. Kemudian bagaimana cara kita meyakini sifat wujud Allah? Adanya makhluk. Dengan kita melihat alam semesta, ya, dengan kita melihat berbagai macam makhluk yang ada, baik yang ada di bumi maupun di langit. Bahkan ada di antara pulau bumi, bahkan ada di antara pulau langit. Jadi adanya makhluk tersebut mewujudkan adanya Allah. Karena tidak mungkin sesuatu benda ada kecuali ada yang mengadakan. Contohnya buku kita ini yang kita baca, ya, ini yang saya pegang ini kan buku. Nah, ini buku namanya ciptaan. Nah, ketika kita melihat ada satu buku, kita pasti yakin bahwasanya ada yang menerbitkan buku, ada penerbitnya, atau ada penyusunnya. Nah, sekarang kita melihat nggak penerbitnya? Enggak. Walaupun mata kita tidak melihat siapa penerbitnya ataupun siapa penulisnya, tapi kita yakin bahwasanya memang ini bukan ada penulisnya. Sama seperti kita meyakini wujudnya Allah. Allah memang tidak nampak oleh mata kita, nggak kelihatan di mana Allah, ya jangan. Ya. Tidak boleh kita bertanya di mana Allah, seperti apa, maka jangan ditanya. Karena itu di luar batas kemampuan otak manusia. Nggak bisa. Sudah cukup dengan kita meyakini adanya alam semesta, berarti tanda adanya Allah yang menciptakan. Itu kajian sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ada ini sepeda. Di situ ada sepeda. Sifat yang kedua namanya sifat ridha. Suti, saya lupa berapa. Sini deh. Wah, dia mah aku dah. Lupa aja. Kalau ada bocah anteng tuh mesti curiga. Kalau nggak ada suaranya, itu dicuriga kali. Kalau ada aja di yang main-main. Kalau mainin kertas, kalau mainin listrik. Kemarin sifat pertama apa? Wujud. Lawan katanya apa? Adam. Nah, itu ya. Nah, sifat kedua adalah
Adam. Qaidam. Lawan katanya adalah Kudus. Kudus hadis. Kudus. Sifat kedua namanya qidamun. Ya, qidamun. Qidam artinya sifat bagi Allah artinya adalah bahwasanya Allah itu apa tuh? Sifatnya terdahulu. Artinya ya bahwasanya Allah itu sebelum adanya sesuatu yang hari ini ada, langit, bumi dan sebagainya, itu Allah lebih ada dulu sebelumnya. Ya. Jadi sebelum adanya makhluk dengan segala macam rupanya, Allah sudah ada terlebih dahulu. Ya. Itu sifat kita Allah. Maksudnya gini, Allah itu ada sebelum yang lain ada. Tidak. Allah itu sudah ada sebelum yang lainnya ada. Jadi Allah sudah ada sebelum lainnya tercipta. Jangan ditanyakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Jangan, nanti bertentangan dengan sifat kita. Ya. Jadi kita itu adalah Allah itu ada sebelum yang lainnya ada. Maka Allah itu tidak terdahulu. Ya. Seperti orang di perumahan kan ada penduduk atau warga-warga yang sifatnya kidam ya. Kidam itu ini. Kita masuk perumahan tahun 2000 ya, ternyata ada orang senior yang masuknya tahun 90-an gitu. Itu namanya kidam. Ya, jadi sebelum kita ada sih apa orang udah itu namanya kidam. Kidam itu duluan. Ya, mungkin di sini ada yang termasuk kidam di kompleknya. Kelihatan muka-muka kidam juga. Paham ya dari pengertian kidamnya? Kidam itu artinya terdahulu. Sebelum yang lainnya ada, dia sudah ada. Kidam. Nah, apa sifat mustahil Allah? Hudus. Hudus artinya pendatang baru. Hudus artinya sesuatu yang baru datang, gitu. Bisa juga gitu ya. Itu hudus. Nah itu ya maksud apa namanya pengertian dari sifat kita artinya terdahulu dan sifat mustahilnya adalah hudus sesuatu yang baru sesuatu yang baru hudus. Nah kita ini termasuk produk hudus kitanya ya manusia termasuk produk hudus termasuk Nabi Adam walaupun kita nih lahir berjarak mungkin ribuan tahun dengan Nabi Adam, tapi Adam juga termasuk hudus. Ya, lebih hudus dari adanya surga neraka, karena sebelum Adam diciptakan surga neraka sudah ada. Ya, betul kan? Iya. Jadi kita ini adalah bagian daripada hudus, sesuatu yang Allah adakan. Gitu. Hudus ya. Nah, artinya apa? Artinya Allah enggak mungkin ya dikategorikan sebagai hudus. Jadi enggak mungkin Allah itu disebut dengan barang baru atau baru datang. Enggak mungkin. Karena Allah punya sifat tidak. Jadi sifat mustahil atau mustahil. Pengertian mustahil atau mustahil? Tidak mungkin. Itu kalau mungkin dengan tidak mungkin beda. Ya, ini contohnya. Ibu bisa nggak bawa mobil? Mungkin. Gitu, mungkin. Gitu. Nah sekarang kalau anak kecil bayi 5 tahun bisa nggak mobil? Tidak mungkin. Gitu. Jadi bahasa mungkin dengan tidak mungkin beda banget. Jadi mungkin itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, bisa saja terjadi. Kalau tidak mungkin terjadi. Jadi kalau tidak mungkin impossible. Nah Allah itu tidak mungkin dikatakan hudus. Kenapa begitu? Setelah kalau Allah hudus, terus yang lainnya apa dong? Sedangkan Allah itu yang mencipta. Nah, kalau kita berpikir untuk hudus berarti ada yang menciptakan, salah lagi kita.
salah lagi akidah. Saya senang banget Pak lihat video-video tentang apa debat Islam Kristen itu. Apa wawasan aja. Apa namanya videonya Dr. Zakir Naik, Syekh Salim, yang apa namanya debat in the corner ya, artinya setiap ketiga mereka melakukan diskusi terbuka tentang ketuhanan Yesus, tentang Allah dan sebagainya. Itu ada orang apa namanya orang kafir, orang Kristen, dia mengolok-olok Nabi Muhammad katanya, bahwasanya Yesus itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Dia bilang apa? Yesus itu lebih hebat daripada Muhammad, ya, lebih hebat daripada Nabi. Kenapa? Ditanya manusia, kenapa? Emang alasannya apa? Karena Yesus itu, karena Muhammad itu lahir di Mekah, karena Muhammad itu ada di Mekah, sementara Yesus di mana? Di surga katanya. Betul kan? Kalau orang awam, ya juga ya. Karena Muhammad itu hidup tinggal di mana? Di Mekah. Tanah gersang, tandus, katanya. Tapi kalau Isa kan ada di mana katanya Yesus? Ada di surga. Orang Islam ini jago debat pintar. Ya enggak? Jago debat pintar. Dia bilang apa? Ya, memang Nabi Muhammad lahir dan hidup di mana? Di Mekah. Tapi Isa alaihissalam itu katanya dia di surga hanya sementara. Nanti dia bakal turun ke muka bumi ya, sebagai umat Nabi Muhammad, dan dia nanti akan bakal mati. Ya, nanti Nabi Isa ini akan turun ke bumi, dan nanti turunnya pun bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad, dan dia pasti akan mati. Pertanyaan saya, kata orang Islam, pertanyaan saya, apa kamu mau nyembah orang mati? Jadi, karena yang ilmu kayak gini, setidaknya kita mesti paham ya. Jadi banyak orang-orang muslim kadang-kadang suka memboyarkan iman kita. Tapi sebetulnya saya pernah sekian kali baca, untuk melawan mereka bisa pakai dalil Quran katanya, pakai logika aja, pakai logika. Nah, ini sudah cerita ya. Beberapa minggu yang lalu saya kedatangan mahasiswa dari Presiden University. Mereka sedang ada tugas semester 3 untuk mewawancara para tokoh-tokoh agama, ya para ustadz, termasuk pendeta yang ada di mana, Kristen di gereja, yang ada di Buddha, di Hindu. Mereka tanya, mereka dari wawancara. Apa bahasan kajiannya? Temanya satu, bagaimana pendapat para tokoh ini berkaitan tentang korupsi. Jadi bagaimana kata Injil berkaitan korupsi, bagaimana kata Weda korupsi, itu termasuk saya kemarin wawancara di masjid. Sudah jawab itu bahwa dalam Quran itu yang namanya korupsi adalah mengambil hak orang lain, betul nggak, dengan cara paksa atau cara diam-diam. Maka dalam Quran itu jelas banget faqta'u aydiyahuma wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam Quran itu maka potonglah tangannya. Potong tangan. Kan nanya Quran. Saya kan nanya undang-undang. Kenapa bodo amat buatan manusia? Antum kan nanya Quran. Saya orang Islam jawabnya Quran. Faqta'u aydiyahuma. Kebetulan mahasiswanya yang datang 4, 1 Islam, 3-nya Kristen. Mau berdebat saya, waduh kacau nih. Ya situ ngomong, Ustaz, maaf, Tuhan itu kan maha kasih. Kenapa harus motong tangan? Asik juga nih. Saya jawab dalil nggak? Tahu usah, orang ini sekian dalil, pakai logika aja. Ya, karena sudah dijaga jangan sakit naik kan ya. Jadi nggak ada mereka jangan pakai dalil, logika aja, karena pakai dalil. Nah, tenarti Quran. Ya, walaupun kita sebut hadis sahih, mengerti hadis sahih, ya pakai logika aja. Nah, ini yang banyak perempuan, ya, Kristen perempuan. Namanya siapa deh? Kristal, oh Kristal. Kristal sekarang mau beli nggak? Saya pilih pakai analogi biar bikin. Poster. Berapa? Sekian. Oke. Sekarang Kristal ridho nggak? Seandainya Kristal lagi buat duit, bahkan lebih daripada uang itu. Terus ada yang nyopet, terus ada yang rampok, terus ada yang nolong. Ridho nggak? Jelas nggak?
Enggak Pak Ustaz. Benar ya, kenapa nggak ikhlas? Itu punya saya. Nah, baik itu sebenarnya pertanyaan jebakan saya itu sebenarnya. Ngejebak dia pakai logika. Intinya nggak suka harta kamu orang, nggak ridho, nggak ikhlas dia bilang. Kenapa? Itu duit saya. Nah, Islam itu mengatur bagaimana caranya supaya hak orang lain itu dijaga. Harta kamu dijaga, jangan sampai orang lain mengambil hak kamu. Maka dalam Quran itu ada namanya larangan. Tidak boleh mencuri, ada nggak? Ada. Jadi Islam itu memberikan solusi bagaimana menjaga orang lain dengan adanya larangan jangan mencuri. Kalaupun ada kalimat potong dia potonglah tangan itu sebagai apa? Sebagai punishment, sebagai shock terapi supaya orang jelek takut jangan sampai mencuri. Paham nggak mereka? Baru dengan undang-undang juga ya. Paham ya kan? Jadi adanya kalimat potong itu sebetulnya cara Allah nakut-nakutin orang supaya pikir mau nyolong. Lalu saya kasih gambaran lagi. Pernah baca berita nggak? Statistik kriminal dunia sih, sok pinter banget Ustaznya. Padahal cuma baca sekali doang. Nih, saya sebutin di Amerika. Amerika. Amerika kan maaf ya, tidak menerapkan Islam. Bahkan mungkin ada hasilnya yang anti Islam. Nah, semua di situ. Itu namanya kasus-kasus perampokan, pencurian, pembegalan, perempuan itu hal biasa. Ya. Bahkan ada beberapa tempat yang dikatakan daerah rawan perampokan bahkan pembunuhan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada hukum yang menaungi masalah itu. Dari 200 kasus pembunuhan, perampokan, paling banter hanya 1% yang bisa diproses ke pengadilan. Berarti yang lainnya bebas. Nah ini mendorong orang kenapa untuk berani melakukan perbuatan kriminal. Sekarang Kristal pernah dengar Arab Saudi dengar nggak Bahrain, dengar Madinah, pernah ada mendengar gitu ada perampokan di tengah kota? Nggak berani, karena mereka mikir mau merampok gimana, 1000 kali tangan boleh potong gimana? Betul nggak? Pernah nggak misal ada berita sedikit aja sekali aja ada perampokan di Arab Saudi, pernah nggak? Belum pernah. Nah, saya bikin lagi, benar nggak tuh hukum Allah sih? Ya, seandainya di Indonesia nih pakai hukum Allah, saya kira nggak ada koruptor tuh mikir daripada gua kehilangan tangan dan pakai gitu. Nah kayak gini. Jadi masya Allah ini satu hal yang sederhana. Ya kita nih kadang-kadang dialognya aman-aman aja. Satu saat mungkin ada teman kita yang jalan-jalannya kayak gitu, ya kita mesti baca juga ya. Ya sekarang ini untuk belajar nih gak ada alasan untuk tidak bisa. Nih aku klik aja antum pengen judul apa keluar, betul kan? Mau pembicaranya siapa keluar, dengerin dulunya supaya kita apa? Supaya kita nggak apa namanya bukan kalah sih, supaya nggak kelihatan on banget bukan orang gitu. Paham ya? Ya karena di si Kristen ini katanya sebenarnya berapa orang jelasnya nggak paham juga ya, saya jelasin baru dia ngerti. Masya Allah. Ya kembali lagi ke masalah kidamnya Allah. Jadi Allah ini terdahulu, maka segala sesuatu yang timbul ada wujud setelah itu namanya kudus. Surga, neraka itu termasuk kategori kudus. Karena semua diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum adanya surga, neraka, malaikat, iblis dan sebagainya, termasuk apa? Langit, bumi serta isinya, termasuk manusia yang mulia, itu semua ada yang diciptakan. Yang menciptakan itu bersifat tidak mendahului, sama seperti ini. Ketika kita melihat ada makanan, gitu, ada makanan dimakan sama hati, ada makanan, kita menikmati makanan, maka kita bukan hanya meyakini bahwasanya ini makanan ada yang buat. Tapi di sisi lain kita mikir bahwasanya yang buat itu artinya lebih dulu daripada ini makanan. Adanya makanan ini pasti ada yang bikin, berarti yang bikin lebih kidam enggak? Iya, lebih dahulu. Seperti itu Allah. Jadi adanya alam semesta beserta isinya
itu menunjukkan ada yang mendahului daripada yang halal. Siapa yang mendahului? Allah. Ya, paham sini ya. Jadi ini pengertian daripada sifat kita. Qidam itu artinya terdahulu. Nah, kemudian makna atau makna daripada sifat qidam. Apa artinya? Makna daripada sifat tidak ada permulaan dari wujudnya Allah. Maksudnya ini. Ada angka 1, ya. Ada angka 2, ada angka 3. Kita urutan ya, biar kita gampang aja deh. Yang namanya orang menghitung pasti dari angka 1, 2 dan seterusnya. Gak bisa atau gak mungkin kita bilang, ayo berhitung 4, 7, diketawain ya. Nanti kacau. Gak runut itu namanya. Maka cari angka yang paling dulu. Angka berapa? Angka 1. Ya, ini biar logika lagi biar gampang. Ya, dari angka 1. Jadi cari angka yang paling dulu layak disebutin. Tidak boleh kita berinovasi. Ustaz inovasi nih. Saya mau berhitung Ustaz. 5, 3, 7. Wah, diketawain gitu. Ya, betul enggak? Diketawain. Nah, seperti itulah. Ya, logika kita juga sudah tahu bahwasanya angka itu dari 1 sampai 10 urutan 1, 2, 3, 4. Nah, dari sekian urutan itu, maka yang ditetapkan sebagai angka pendahulu apa? Nah, makna qidam katanya tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan lagi seperti ini. Maksudnya di atasnya tidak ada. Tidak ada. Itu pengertian qidam. Jadi kalau kita menetapkan Allah itu maha terdahulu, berarti yang sebelum tidak ada. Jangan close. Jangan meyakini ada yang mendahului, nggak boleh. Ya. Jadi tidak mungkin ada yang mendahului daripada angka 1. Amin. Gitu. Jadi bagaimanapun Allah itu qidam posisinya ya terdahulu. Kalau itu artinya yang paling qidam, yang paling awal dan tidak ada sebelumnya. Nah, itu makna singkat daripada al-murad bil qidami fi haqqi ta'ala al-qidam dzati wa huwa adam iftitahil wujud. Jadi yang dimaksud dengan qidam di dalam haknya Allah yaitu tidak adanya iftitahil wujud, terdahulunya adanya sesuatu yang mendahului Allah. Ya, sebutkan dulu ya sifat kita, nanti bisa kita jelaskan lagi, masih berkaitan dengan sifat kita pada pembagian lafaz kita nanti kita bahas nanti dulu. Subhanallah. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.